الحمد لله الذي أكرمنا بالحضور وجعلنا وإياكم من أرفع أهل الخيور. اللهم أدم صلواتك وسلامك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد بدر البدور وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الخيور ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا غفار يا غفور وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا غفار يا غفور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, yang sama-sama kita ta'zimi beliau Kiai Haji Aidul Rafiq, Kiai Haji Hasan Bisri beserta seluruh para alim ulama. Tak lupa kepada sesepuh opini sepuh yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus kepada seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Manbaul Ulum, meliputi Bapak Ketua, Bapak Andi beserta seluruh jajaran takmir, Abah Budi selaku penasihat, Ustadz Naim dan sedoyo para asatid sesepuh bini sepuh dan seluruh para pengurus, begitu pula seluruh para pengurus Majelis Taklim Alia beserta para jamaahnya, terkhusus Bapak Ketua Pak Haji Ahmadi beserta staf-stafnya. Mudah-mudahan kita semuanya saat ini, detik ini, dengan kehadiran kita untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah berapa kali di bulan ini khususnya kita memperingati acara Isra dan Mi'raj. Ada kejadian unik yang dialami oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, khususnya saat beliau sedang naik ke beberapa langit, dan di antara langit yang beliau naiki adalah langit yang ketujuh. Di situ ada sosok Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya, sebutannya Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Saking banyaknya para anbiya itu yang dari keturunan Nabi Ibrahim, sehingga beliau dijuluki dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Termasuk juga keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu silsilahnya sampai ke Ismail. Hanya Nabi tok niki yang silsilahnya sampai Nabi Ismail. Adapun para anbiya sebelum Kanjeng Nabi niki jalur nasabe ketemu dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak kali Nabi Ismail saudara walaupun beda ibu. Dalam peristiwa itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim. Saat itu beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur, Ka'bah yang Allah Ta'ala ciptakan letaknya di atas. Bangunan gedenya seperti apa wallahu a'lam. Itu Ka'bah
diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat tawafnya para malaikat. Sebagaimana manusia itu ada ibadah namanya tawaf, begitu pula para malaikat ngadai ibadah namanya tawaf. Letaknya persis seperti Ka'bah. Artinya kalau misalnya Ka'bah itu tingginya sampai tembus ke langit, niku napa? Nyambung kalih Baitul Ma'mur. Di antara kejadian itu Nabi melihat ada kurang lebih 70.000 malaikat masuk nggak keluar. Itu setiap hari. Kita bayangin mulai penciptaan Baitul Ma'mur sampai saat ini per hari 70.000 malaikat. Berarti totalnya berapa? Mulai diciptakan Baitul Ma'mur sampai saat ini itu Nabi melihat 70.000 malaikat masuk dan tidak keluar. Terus gedenya seperti apa? Terus dalamnya isinya berapa miliar malaikat? Ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masyarul hadirin, di situ Kanjeng Nabi berbincang-bincang kalih Nabi Ibrahim. Sebelum beliau berbincang-bincang, beliau menceritakan setelah Isra Mi'raj kepada para sahabat. Tahu Ibrahim itu seperti apa? Nabi Ibrahim itu seperti apa? Beliau nggak mensifati yang begitu banyak, cuma beliau mengatakan huwa asbahuhu bisahibikum. Artinya Ibrahim itu mirip aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi di antara Allahu Akbar, nabi yang mirip Kanjeng Nabi, pawaane sedantene niku Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal asbah bi sayyidina Muhammad. Beliau adalah nabi yang paling mirip kalian Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi niku seperti apa? Insyaallah akan kita terangkan dalam kitab Syama'il di kajian Ramadan. Saat itu beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Kanjeng Nabi sebagai berikut. Monggo sambil diunjuk. Akri minni ummatakas salam. Aku kirim salam kepada umatmu. Akri minni assalam li ummatik. Aku kirim salam. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, sampai kirim salam datang panjenengan. Ini merupakan kelebihan di atas kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi. Kalau seandainya ada ulama kirim salam jenengan, atau seandainya wali kirim salam jenengan, atau seandainya kutub kirim salam jenengan, Masya Allah, berarti yang dikirimi salam orang mulia ini. Ini yang kirim salam adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Para masyayikh kita kalau membahas semacam ini, beliau mengatakan alaika ya Nabi Allah wa ala Nabi Ibrahim assalam. Alaika ya Rasulullah, kepadamu pula ya Rasul, wa ala Nabi Ibrahim, dan untuk Nabi Ibrahim assalam, keselamatan. Bagaimana mungkin jenengan ketemu kali tiang lalu mengatakan, fulan kirim salam sampean. Itu jawabnya apa? Alaika wa alaihi salam. Ojo kok iya toh. Alaika wa alaihi salam. Alaika kalau laki-laki, wa alaihi kalau laki-laki. Kalau perempuan, alaiki wa alaiha assalam. Alaiki wa alaiha assalam. Mungkin ibu ketemu rencangi sama-sama wanita mengatakan, Bu fulanah kintun salam jenengan. Ibu menjawabnya alaiki wa alaiha. Jangan kelintu. Nggak alaihi. Alaika, alaiki wa alaiha assalam. Ini sangat dianjurkan
karena ini merupakan salah satu sistem atau cara membalas kalau kita mendapatkan kiriman doa agar kita selamat. Di sini kula renungi, apa kekurangan kita sebagai umat Nabi Muhammad kok Nabi Ibrahim mendoakan selamat? Berarti ono-ono nih, napa? Ono. Kita ini umat, subhanallah, bukan sekedar sebayan-bayan umat nih, umat yang paling mulia, umat yang paling afdal, umat yang paling istimewa. Cuma ada sisi anehnya, kenapa Nabi Ibrahim kirim salam kepada umat ini? Ternyata umat ini adalah umat yang paling lama, paling apa? Sepanjang masa sampai hari kiamat niki termasuk umat Kanjeng Nabi, dan umat yang paling banyak sekali gangguan fitnah yang datangnya dari musuh Islam. Nek kula tanglet sinten musuh Islam? Tolong dijawab. Syaitan, iblis. Umatnya sebelum Kanjeng Nabi, umat Isa, umat Musa, ini umat terbatas, bahkan masanya pun juga terbatas. Tapi umat ini sampai akhir, nah berarti musuh Islam tidak akan berhenti. Bagaimana umat ini celaka? Naudzubillah. Coba jenengan, teng Indonesia niki wonten apa mawon? Ono ae. Dadi nabi yo ono. Kene mboten. Ngaku malaikat Jibril yo ono. Kene apa nggih? Sampai masyayikh kami di kota Yaman lagi heran, Indonesia ini luar biasa. Kebaikannya top, keburukannya top. Kebaikannya aulia salihin di mana-mana, keburukannya ono daerah di dalamnya ngaku Jibril. Loh, wonten pengikutnya, wonten daerah di dalamnya ngaku nopo nabi. Uniknya ono pengikutnya, subhanallah. Ini apa nggih? Jangan kan bilang. Bahkan sampai saat ini fitnah demi fitnah di mana-mana berada di kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innasyaitana kana lakum aduwwan mubina." Syaitan itu adalah musuh yang paling terang. Jadi pokok permasalahan apapun yang terjadi di kalangan umat Kanjeng Nabi Muhammad niku sumbernya cuma satu, yaitu syaitan. Penyebabnya cuma niki. Secara khusus, umumnya memang syaitan dendam dengan Nabi Adam, karena sebab Nabi Adam syaitan itu dilaknat sampai ke neraka selama-lamanya. Syaitan minta sama Allah doa, dan doanya dikabulkan sama Allah. Bayangin Pak, Allah niku mengabulkan donga syaitan. Masa betul mengabulkan donga panjenengan? Dikabulkan oleh Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, saya siap Anda laknat, saya siap masuk neraka. Niku syaitan. Cuma saya minta jangka waktu sampai hari kiamat. Jangan sekarang dimasukkan neraka, nanti dulu. Saya siap, kata saya tadi. Dilaknat siap, naudzubillah. Tapi saya minta jangka waktu sampai hari kiamat. Untuk apa? La'uwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan menggoda Bani Adam dari arah depan. Kalau nggak bisa dari arah belakang, nggak bisa dari arah kanan, nggak bisa dari arah kiri. 4 sisi napa niku keadaan yang menjadi jalan syaitan menggoda. 2 nggak bisa, dari arah atas dan dari arah bawah. Dari arah atas
setan nggak bisa, karena atas itu tempat turunnya rahmat Allah dan setan itu dilaknat oleh Allah. Dan bawah juga nggak bisa, karena bawah itu lambang sujudnya orang-orang yang sholat, dan setan selama hidupnya boten sujud. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini mungkin di antara hal terpenting yang menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita ajak panjenengan untuk merenung. Dari sisi mana syaitan ini menghancurkan umat? Padahal zikirnya Masya Allah kita ini. Sholawatan di mana-mana. Zikir di mana-mana, majelis taklim di mana-mana. Tapi kok masih umek, ngertos umek. Ngertos umek. Loh, masjid berapa jumlahnya di Indonesia? Banyak. Pondok di mana, ulamanya, oh, enggak karu-karuan, banyaknya. Tapi kenapa kok masih seperti ini? Lihat saja di media-media sosial. Bentrok di mana-mana, menghujat di mana-mana. Gimana Bang? Satu alat untuk syaitan menghancurkan umat, satu, mengadu domba. Cocok? Understand? Yes. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan sudah angkat tangan untuk menjadikan khususnya di daerah Arab mereka menjauhi sholat, tidak bisa. Artinya tidak mungkin syaitan itu akan menghilangkan sholat dari kalangan kaum muslimin. Tapi bagaimana cara syaitan untuk menghancurkan umat? Walakin fit tahrish bainahum, tapi dengan cara mengadu domba. Mengadu domba ini adalah alat yang paling jitu untuk syaitan menghancurkan kaum muslimin. Awas, perbedaan taraweh. Ono sing 8, ono sing 20, milih endi, Pak? 8 apa 20? Nek jenengan ngaji, jenengan tahu perbedaan pendapat. Inilah Islam, ikhtilafu ummati rahmah. Dengan ngaji kita tahu yang benar mana, kabeh bener. Sing urung bener, sing jangan itu. Jangan paham. Semuanya bagus. Bahkan dari kalangan mazhab Syafi'i sendiri mengatakan sedikit raweh 2 rakaat. 28 apa 20? Biasanya milih orang rakaat, enggak? Paling sedikitnya tarawih 2 rakaat, dan tidak ada dari kalangan ulama yang mengatakan tarawih itu wajib. Artinya apa di sini? Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi mengetahui Islam rahmatan lil alamin itu harus ngaji, dan ngajinya harus bersanad. Apa itu bersanad? Pengambilannya bukan dari mana nih? Dari Google. Pengambilannya dari seseorang yang dia pernah mengambil dari seseorang sebelumnya, dari seorang sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Bukan masalah ilmu. Kalau ilmu jenengan teng kamar goleki ilmu nopon, buka Syekh Google, semua ketemu. Sedanten jenengan dapat. Bahkan mungkin lebih daripada majelis taklim. Tapi sanad ini kita melihat, sanad ini kita bisa mengerti, sanad ini kita bisa memperhatikan bagaimana haliah guru-guru kita. Dari kalangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, dari kalangan Kiai Haji Dahlan, orang-orang top, orang-orang mulia,
Jangan lihat apakah ada di antara kalangan mereka yang menghina, yang mencaci, yang menghujat. Ilmunya di atas ilmu borau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini wong lagi ngeji wingi kitabnya cuma sitok, bikin konten ndak karu-karuan borau. Nah ini tempat yang paling jitu bagi syaitan untuk menghancurkan umat. Karena satu oknum, karena satu hal, akhirnya apa? Dibikin melebar sampai kemana-mana. Na'udzubillah. At-tahrish, mengadu domba, merupakan salah satu hal paling utama bagi syaitan untuk menghancurkan yang namanya umat. Datang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat keras. Sinten niku? Sebagian sahabat. Jadi tidak ada manusia yang sempurna itu tidak ada. Cuma satu tok kalangan para nabi dan para rasul. Loh, hal semacam ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Apakah satu sahabat yang minuman keras kita harus membenci Abu Bakar? Understand? Apakah karena satu perilaku ini kita membenci semua ulama? Boten. Yang salah cuma satu, yang lain tetap benar. Di bawah, di hadapan Nabi Muhammad SAW pun karena kelihatan jadi hukum dia mau dicambuk orang. Itu hukum Islam. Ada yang mukul pakai sandalnya, ada mukul sesuai dengan syariat. Lalu kemudian satu di antara yang memukul melaknat dan menghina yang melakukan perbuatan minuman keras. Karena Nabi berhenti. Kenapa diberhentikan? Karena sudah keluar dari jalur syariat. Kalau memukul memang dianjurkan sesuai dengan syariat, tapi kalau menghina nggak ada anjuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Loron di Pak, dipentung ambil dinginnya Pak. Loron di, sakit mana? Dipukul sama dihina. Kok kompak bos? Dipukul, insya Allah beberapa hari sembuh. Tapi kalau dihina, sampai ke hari kiamat Ustaz. Sakitnya itu di sini Ustaz. Kalau luka yang zahir, datangkan obat, insya Allah selesai. Tapi kalau sudah luka yang batin ini, na'udzubillah, nggak ada Pak dokter spesialis yang bisa mengobati penyakit hati, tidak ada bisa. Ini sekedar contoh. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memberhentikan? Karena sudah ada sebagian yang mukul, menghina dan mencaci maki. Kata Kanjeng Nabi, tadi malaikat datang karena kalian sesuai syariat. Tapi setelah satu di antara kalian menghina, membenci, melaknat, malaikatnya naik, ganti setan yang datang. Kalau kita mengundang penceramah, maaf, yang dikatakan ustadz atau kiai terus lesane tajamnya kayak gitu, yang datang bukan malaikat, syaitan. Bukan raudhah niki, khufrah. Bukan raudhah min riyadil jinan, tapi khufrah min khufarin niron. Hanya kita harus hati-hati. Di Gresik ini mboten kurang-kurang porau. Pen Gresik mawon jenengan openi dados ulama jenengan. Kiai-kiainya, ustadznya itu top-top. Keluaran dari Sayyid Muhammad Maliki, keluaran dari Ribat Tarim, keluaran dari Habib Umar, keluaran top-top. Mboten usah aneh-aneh. Ngundang sing mboten jelas. Sing jelas mawon, sing lokal kathah. Kula nggih siap ora. Sebut usah aneh-aneh. Kita jaga Gresik niki, cinta dengan siapapun. Wabil khusus cinta habaib, cinta para ulama, bahkan cinta dengan orang yang ahli maksiat. Maaf,
Awas jangan sampai membenci orang-orang yang duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan yang tidak jelas zahirnya. Kita tidak boleh membenci. Sering saya sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui kemuliaan daripada hamba-hambanya. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan barokahnya sholawat, barokahnya zikir, barokahnya istighasah, barokahnya yasin dan tahlil, barokahnya kumpul bersama. Insya Allah Gresik sekitarnya dijaga oleh Allah, Gresik sekitarnya dilindungi oleh Allah, dan insya Allah menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, beberapa malam yang akan datang kita akan kedatangan malam yang istimewa. Apa itu? Nisfu Sya'ban, bertepatan tanggal 2 malam 3. Monggo diistiqomahkan yang sudah ada antara maghrib dengan isya, jangan dilewatkan baca surat, kok surat Ikhlas tadi? Boleh kok Al-Ikhlas mana? Surat Yasin. Yang penting dibaca. Kapan jenengan ada kemampuan baca, monggo. Boten saged nggih mantun isya 1 Yasin senilai 10 kali hataman. Berarti nek ping 3 swidak kali hataman. Monggo laki-laki dan perempuan satu kelompok, percuma ibadahnya di malam nisfu Sya'ban. Percuma. Artinya percuma itu malam para rawuh Allah itu mengampuni bilangan hamba di atas bilangan bulu domba. Ada yang jualan domba atau kita? Pernah dihitung bulu nih? Berapa? Yaghfir li aktsar adad min sya'ri ghanami bani kalb. Lebih banyak bilangannya daripada bilangan bulu domba milik kabilah Bani Kalb. Kenapa disebutkan kabilah Bani Kalb? Karena ini masyhur zaman dahulu adalah kabilah yang paling banyak nopo dombanya. Sing paling kathah dombane niku Bani Kalb. Bayangin, kalau seandainya kita ambillah bilangannya 1 juta, ayo per domba berapa bulunya? Luar biasa malam nisfu Sya'ban ini cuma ada 1 kelompok, 1 orang dilewati. Artinya dilewati nggak dapat pengampunan. Siapa itu? 1 al-musyahin, orang yang di dalamnya ada syahna. Tahu syahna? Punya sifat benci kepada orang lain. Pun niku mawon. Makanya beberapa pertemuan itu di Mambaul Falah Tengganu, ada sebagian abah tanya, Ustaz, di malam nisfu Sya'ban ini amalan yang paling afdol apa? Saya jawab, ngersiyati. Understand? Yes. Jangan terpikir baca Yasin berapa ribu, jangan terpikir jangan tahajud berapa rakaat, atine diresiki. Dawuh Yai Asrori sering saya kutip niku, kulunipun Yai Rafiq Yai Asrori niku, riyadhah sing paling gampang. Nek poso rondok berat, gitu mengki. Tahajud rondok berat. Zikir, aduh rondok berat. Ngaji, tambah berat. Wis ngresi ati. Ngeresi hati, bersihkan hati, jangan sampai punya sifat dendam, sifat benci, gak ada sifat unek-unek dengan siapapun, apalagi yang ada kaitannya dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Siapa mereka? Ahlul Bait. La as'alukum ajra illal mawaddata fil qurba. La as'alukum alai ajra. Kata Nabi, aku tidak minta upah kepada kalian kecuali 1, cintailah ahlil bait. Sudah.
perlu mendetil-detil siapa-siapa, sudah cukup sebagai lambang di Gresik Habib Abu Bakar Al-Kutub adalah Habib, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah Haddad Habib. Siapa yang mengatakan Hasyim Asy'ari? Setelah itu apakah ada bukti yang perlu kita bahas selevel Kiai Hasyim Asy'ari? Kajiannya kitab-kitab yang dikarang oleh para habaib, ulama-ulama khususnya dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam yang akan datang kita semuanya diampuni oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan di malam itu Allah menghendaki kita, istri kita, anak-anak kita untuk cinta kepada surat yang diagungkan oleh Allah, khususnya surat Yasin. Kita baca 3 kali nanti, mudah-mudahan lancar, berkah di masjid musola makmur antara maghrib dengan isya. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar